Elshita News and Talk. Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan lembaga lainnya untuk menertibkan penggunaan knalpot brong pada kendaraan bermotor. Polrestabes Semarang bahkan membuat posko donasi knalpot brong guna mengatasi penggunaan knalpot brong. Posko donasi pun dibuka di pos Zebra Simpang 5 Semarang. Bagaimana jalannya program penertiban knalpot brong di Semarang? Kita jumpai Kasat Lantas Polrestabes Semarang, AKBP Yunaldi. Elshita News and Talk. Pak Yunaldi, saya juga sempat membaca terkait dengan informasi posko donasi knalpot brong ya. Salah satu tujuannya adalah untuk sebagai salah satu program Jateng Zero Knalpot Brong yang diteruskan dengan program donasi knalpot brong, dan tujuan akhirnya adalah untuk didonasikan. Ini sebenarnya seperti apa Pak selengkapnya mungkin terkait dengan posko donasi knalpot brong, Pak Yunaldi? Ya, jadi gini, kita kan memang mewujudkan Jawa Tengah, Kota Semarang, Zero Knalpot Brong. Masyarakat itu kita bangun semangatnya untuk sependapat dengan kita, karena memang knalpot brong itu mengganggu kenyamanan orang lain juga di jalan, di samping melanggar aturan lalu lintas, kan gitu. Sehingga mungkin masyarakat yang ada di rumahnya knalpot brong yang tidak dipakai lagi, memang dia gitu kan, supaya tidak dipakai lagi oleh generasi-generasi berikutnya. Kadang-kadang masyarakat itu kan begini, hari ini saya kepingin brong, terus besok tertib, terus kepingin brong lagi. Tergantung suasana hati. Muncul brong itu lagi. Iya. Kita buat donasi, artinya semangat mereka untuk menyerahkan ke kita, sedikit di samping itu juga beramal kan gitu. Artinya itu walaupun nilainya itu murah, tapi kan ada nilai ekonominya, dan itu sangat bermanfaat bagi teman-teman kita yang butuh itu, seperti yang fakir miskin dan sebagainya. Ya, berarti memang ini salah satu bentuk fasilitas ya bagi masyarakat yang mungkin masih labil dalam menggunakan knalpot brong dan knalpot standar, dan dimantapkan dengan adanya penyaluran donasi knalpot brong. Dan nanti ini akan diolah seperti apa ini hasil-hasil dari donasi knalpot brong ini, Pak Yunaldi? Ya, nanti rencana kita, jadi kita potong knalpot itu supaya tidak berfungsi lagi, sehingga dipastikan knalpot brong itu tidak bisa difungsi lagi atau dilas lagi oleh masyarakat brong. Jadi dipotong-potong, terus kita jual. Hasilnya kita berikan kepada yang berhak tadi. Itu aja. Jadi sifatnya sederhana sih, tapi ini dengan semangat bagaimana kita mewujudkan Zero Knalpot Brong di Kota Semarang. Dijadikan dijadikan besi tua begitu ya? Iya, artinya gitu. Jadi kalau kita jual dalam bentuk brong lagi kan pasti mahal. Tapi kan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat tentunya. Takutnya kan gitu, ada penyimpangan lagi begitu ya, Pak Yunaldi? Iya, itu yang kita pastikan, kita bangkitkan semangat masyarakat. Daripada ditaruh di rumah bikin kotor juga, bisa karena air nanti nyamuk juga bersarang di situ, ya kan? Dirongsokan di rumah-rumah, lebih baik dikumpulkan nih, mumpung ada nih tempat poskonya, kita buat di Simpang 5. Jadi masyarakat Kota Semarang tuh gampang menjangkaunya gitu loh, ya kan? Berarti langsung datang ini? Kantor, mampir di Simpang 5 sebentar nyerahin ini kan gitu. Jadi kita bangun semangat masyarakat untuk itu. Jadi kita ada tulisan di situ di Simpang 5 di pos lantas itu. Posko donasi knalpot brong ya tulisannya ya. Nah, di samping itu juga ada CB lagi, Mas. Apa itu? Ada polisi-polisi RW yang kita ada di setiap RW, Babin Kamtibmas. Ada 1.500 polisi RW di Kota Semarang. Kasih tahu ke situ oleh Pak RW-nya. Nanti biar polisi yang ngambil ke rumah-rumah. Jemput bola, Pak. Itu bagus juga. Jadi kalau masyarakat repot, tidak ada waktu, tapi di rumahnya ada knalpot brong di situ, di pinggir mungkin dulu bapaknya waktu muda dulu pakai brong gitu kan, bisa jadi kan? Iya, betul. Sekarang sudah nggak pakai. Kita bangun semangat itu. Jadi kita kan ada 1.500 sekian polisi RW yang tersebar di RW-RW di sekota Semarang.
Iya. Itu bisa dimanfaatkan juga, suruh ngambil itu. Sudah kita perintah dari Pak Kapolrestabes ke jajarannya, polsek-polsek. Jadi kita bangun semangat untuk itu supaya apa? Supaya tidak ada kesempatan lagi untuk memakai brong lagi. Nanti itu kan mengganggu kenyamanan pengguna kendaraan lain di jalan dan sebagainya. Iya. Apakah program dari posko donasi knalpot brong ini merupakan mungkin bisa dikatakan wujud kreativitas dari Lantas Polrestabes Semarang ya? Seperti yang dilakukan yang ramai juga ini Pak, di Pati ini kan ada tugu knalpot. Nah yang di Semarang ini pakai posko donasi ini sebagai bentuk zero knalpot brong ini Pak? Ya betul sekali. Jadi kita buat inovatif yang bermanfaat positif gitu Mas. Jadi Pati bikin tugu, kita apa ini yang bermanfaat, bangun, yang penting outputnya adalah tidak terjadi lagi di masyarakat penggunaan itu penggunaan knalpot brong yang mengganggu, bising di masyarakat. Iya. Dan ini sejalan juga ya dengan program untuk pemilu damai, begitu Pak Inaldi? Betul sekali. Jadi artinya kita bangun semangat masyarakat ya saat pemilu damai, kampanye. Kita himbau juga tidak ada satupun peserta kampanye yang menggunakan knalpot brong, knalpot yang tidak standar di jalan. Sehingga kenyamanan di jalan itu terwujud. Dan itu sudah disepahamkan juga ya dengan tim ses dari pasangan calon pemilu nanti? Sudah. Jadi kemarin hari Minggu kan di depan kantor gubernur itu deklarasi zero knalpot brong. Jawa Tengah itu. Seluruh pimpinan partai politik kan diundang itu. Dideklarasikan, tanda tangan. Terus juga kita minta statement. Kemarin Ibu Wali Kota juga berikan statement. Maksudnya untuk tidak menggunakan knalpot brong. Iya. Terkait dengan posko donasi kembali nih Pak, sudah berapa banyak ini jumlah yang mungkin disetorkan oleh masyarakat ke posko donasi knalpot brong Pak Inaldi? Sudah Mas, sudah ratusan Mas. Sudah. Dalam berapa hari ini? Berarti knalpot brong ini berarti sudah berapa, sejak hari apa ini Pak terkumpul ratusan ini? Ini 3 hari yang lalu ini. 3 hari yang lalu. Sangat masif berarti ya Pak ya untuk masyarakat ini animonya. Animo masyarakat lumayan. Ini kita harapkan hari ini, besok ya sebelum ya kita buka terus. Tapi kalau memang ada 1 hari 2 hari ini kan bagus. Besok rencana kami siang akan kami salurkan. Jadi kami potong-potong, terus kami hadirkan pembeli di Simpang 5, terus kita serahkan langsung ke yang berhak. Nanti kita hadirkan. Berarti besok ya mulai dilakukan itu. Ya transparan. Nanti itu harapan kita langsung bermanfaat lah. Langsung tersalurkan ya Pak ya. Yang kemudian kita tunggu terkait kita tunggu masyarakat ya, ditunggu yang ada knalpot yang ada di rumah, yang terutama yang brong, kita tunggu di Simpang 5 di pos Lantas. Iya. Kemudian bagi masyarakat yang mungkin menyerahkan ke Satlantas ini, apakah ada bentuk apresiasi yang diberikan Pak untuk masyarakat Pak? Iya, pertama kita pasti apresiasi, terima kasih kepada masyarakat peduli dengan program donasi ini dan sangat bermanfaat buat yang membutuhkan. Artinya peduli satu knalpot brong bermanfaat untuk tidak membuat bising orang di jalan dan berguna hasilnya untuk orang yang membutuhkan. Iya, berarti ada tidak seperti itu. Apresiasi langsung dari anggota, kemudian juga diberikan pemahaman ya terkait kebermanfaatan dari penyaluran knalpot brong ini ya. Oke. Betul sekali. Baik Pak Inaldi, kemudian menyambung terkait dengan Jateng dan Semarang zero knalpot brong ini, selain posko donasi knalpot brong, apalagi Pak upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang? Iya, kita juga untuk zero knalpot brong kan kita di berbagai media yang ada kan kita sudah mensosialisasikan, menghimbau di setiap tempat-tempat strategis. Kita sampaikan pentingnya tidak menggunakan knalpot brong itu.
Di samping itu penegakan hukum juga kita lakukan. Tidak ada toleransi terhadap penggunaan knalpot brong. Ini upaya-upaya, termasuk juga nanti sebentar lagi rapat umum terbuka, kampanye terbuka juga agar tidak menggunakan knalpot brong. Oke, dan terkait penegakan aturan tersebut, apakah bentuknya dilakukan razia atau ditindak di tempat ketika melihat adanya pelanggaran, Pak? Iya, pasti. Jadi kita kan anggota kita patroli tuh. Iya. Hunting, kalau ketemu di jalan bunyinya kan pasti keras itu. Iya. Terasa ya. Habis itu pasti kita akan pinggirkan mereka, kita bangun kesadaran masyarakat untuk mereka mengganti knalpotnya. Gitu. Berarti masyarakat bisa milih kita mau kita tilang boleh atau diganti secara kesadaran. Jadi kita imbau seperti itu. Berarti sebelum ditindak ada imbauannya ya, boleh diganti, nanti knalpotnya bisa diambil oleh Satlantasnya, nanti diganti dengan knalpot standar agar tidak ditilang, begitu? Iya. Jadi itu kita persuasif sekali sekarang, Mas. Jadi kita ketemu di jalan, kita hentikan, kita tawarkan. Bapak melanggar aturan hukum pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas, apakah Bapak akan kami tindak tilang atau Bapak ganti knalpot brongnya? Gitu. Rata-rata kan pilih ganti knalpot. Habis itu kita bangun kesadarannya untuk menyerahkan ke kita. Ada program ini, gitu Mas. Iya. Berarti untuk saat ini pendekatan humanis ya Pak ya? Iya kita laksanakan penegakan. Jadi kita siang, pagi, malam kita gencar. Kalau ada knalpot kita tindak. Terakhir untuk program ini akan berlangsung hingga kapan dan juga himbauan bagi masyarakat Pak Yunaldi bisa disampaikan? Kita tergantung situasi di lapangan Mas. Sejauh ini perintah pimpinan Bapak Kapolda, Bapak Kapolstabes untuk dilaksanakan. Nanti kalau memang sudah cukup, tidak ada lagi terdengar suara bising knalpot brong, ya berhenti dengan sendirinya. Situasional ya Pak. Baik, terima kasih Pak Yunaldi atas waktunya bersama El Sinta atas materi-materi yang disampaikan. Sama mudah-mudahan ini bermanfaat program ini dan ada antusias masyarakat, dan insya Allah kami salurkan yang memang berhak. Harapannya seperti itu Bapak. Baik, selamat siang Bapak, salam presisi. Selamat siang, salam presisi. Demikian pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi. L-Sinta Semarang News and Talk. Rina, ini kok internet kantor kita lemot sekali. Kamu ada solusi nggak? Tenang Pak, soal internet saya sudah nemu solusinya. Pakai Nexa aja Pak, sudah terbukti berpengalaman 10 tahun dengan 2.000 lebih pelanggan perusahaan. Oh ya, oke deh, aku percaya sama kamu. Terus ini nih, soal pengembangan software dan pengelolaan data center perusahaan kita bagaimana? Aman Pak, jangan panik, tenang. Ada Nexa loh Pak. Loh, kok Nexa lagi sih? Iya Pak, Nexa ini memiliki berbagai macam layanan dengan kualitas yang sangat cocok untuk perusahaan kita. Mulai dari Nexa Talk, Nexa App, Nexa Data, Nexa Digital, dan masih banyak lagi. Lowong acara Expo minggu kemarin itu kita pakai Nexa Organizer. Wah, lengkap ya. Ya udah, mulai sekarang kita MOU full dengan Nexa ya. Nexa menghadirkan layanan kualitas terbaik untuk bisnis korporasi dan sektor pemerintah dengan solusi teknologi yang inovatif dan komitmen total solution untuk menghadirkan connected future. Info selengkapnya Instagram @nexanet.id, telepon 0248509595, website www.nexa.net.id. Nexa, next level experience. This is El-Sinta Radio Network. Pendengar, kami ajak Anda mengikuti sambutan Hakim Konstitusi terlantik Arsul Sani setelah dilantik menjadi Hakim MK oleh Presiden Joko Widodo. Berikut ini. Alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini dilantik dengan melakukan pengucapan sumpah di hadapan Presiden Republik Indonesia. Ya. Saya memahami
bahwa ketika saya dipilih oleh DPR, ya, ada sejumlah concerns, ya, kekhawatiran, ya, terutama yang terkait dengan dua hal yang menjadi pondasi lembaga peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi, yakni soal independensi dan imparsialitas, ya. Nah, saya ingin menyampaikan, tentu tidak sekedar nanti hanya disampaikan, tapi harus dibuktikan dalam kerja-kerja proses mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya Mahkamah Konstitusi, bahwa independensi dan imparsialitas itu tidak ada pilihan lain kecuali harus dipegang dengan erat, dengan kuat, ya. Karena apa? Karena seperti yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dalam laporan tahunan tahun 2023 yang saya kira baru disampaikan minggu lalu, yang namanya public trust, kepercayaan publik, itu adalah modal utama bagi lembaga yudisial termasuk MK, ya. Jadi modal utamanya ini harus dikuatkan secara terus-menerus dan tidak sebaliknya, ya, tergerus, ya, secara terus-menerus. Memang ini sebuah tantangan yang tidak mudah, tapi saya kira karena saya selama 2 periode di DPR itu ada di Komisi 3, saya katakan bahwa apa yang terjadi di Polri saya kira bisa juga menjadi pelajaran. Polri ketika ada kasus Sambo kan tingkat kepercayaannya merosot tajam, tapi kemudian bisa rebound, ya, bisa kembali. Saya yakin dengan semangat kebersamaan, kekompakan para yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi di bawah pimpinan yang mulia Dr. Soehartoyo, itu akan bisa rebound. Ini tentu memerlukan juga bantuan semua pihak, terutama dari rekan-rekan media, ya. Nah, bantuan yang diperlukan itu apa? Agar saya kira prinsip check and recheck, cover both side, ya, itu bisa terus dilakukan, ya. Saya yakin teman-teman media tentu akan bersedia untuk melakukan itu, dan tentu juga dukungannya termasuk untuk saya. Dan terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman media yang selama ini saya katakan kalau buat saya di DPR itu menjadi besties lah, itu ya, sahabat-sahabat terbaik, sehingga banyak hal yang barangkali memang publik harus mengetahui itu bisa tersampaikan dengan baik. Saya kira itu, kalau ada pertanyaan 1-2 boleh. Gini, kan sesuai dengan Undang-Undang MK dan juga Undang-Undang MD3, ya. Pertama, kalau menurut Undang-Undang MK, seorang hakim MK itu kan tidak boleh merangkap jadi pejabat negara, ya. Maka saya telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR dan MPR RI itu pada minggu pertama bulan Desember, tanggal 4 kalau tidak salah. Kemudian juga seorang hakim MK tidak boleh menjadi anggota partai politik, apalagi pengurus, gitu. Maka saya juga telah mengajukan pada bulan Desember itu, ya, pengunduran diri dari jabatan dan keanggotaan di Partai Persatuan Pembangunan. Seorang hakim MK karena saya berlatar advokat, maka itu juga tidak boleh berpraktek, ya, nyambi jadi advokat. Maka saya sudah mengundurkan diri juga. Pertama sebagai wakil ketua Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia DPN Pradi, itu sudah saya lakukan. Dan terakhir supaya memastikan, karena saya pernah ada di sebuah partnership kantor hukum, ya, dan meskipun sudah nonaktif sejak dilantik sebagai anggota DPR, maka untuk menegaskan saya bukan cuma nonaktif tapi juga mengundurkan diri dari partnership itu. Jadi harus semuanya clear lah, ya. Kalau clean kan harus dibuktikan nanti, ya, gitu. Saya kira itu, ya.
Satu lagi boleh kalau masih ada. Yaitu tadi kita pertama di dalam menangani perkara-perkara yang menjadi yurisdiksi atau kewenangan MK itu independensi dan imparsialitasnya harus ditunjukkan ya. Memang tidak ada putusan pengadilan yang memutuskan yang memuaskan semua pihak, itu tidak ada. Itu sama dengan putusan KPPU lah kira-kira. Pasti kalau yang diuntungkan puas, yang enggak, itu yang seperti itu. Tetapi saya kira bagi pengadilan itu yang penting adalah pertimbangan hukum, argumentasi hukumnya. Itu yang harus terjelaskan ya, terartikulasikan dalam putusan dengan baik. Saya kira itu ikhtiar kita ya. Kalau argumentasi hukumnya baik ya, meskipun ada yang tidak puas, itu akan berbeda kalau katakanlah pertimbangan atau argumentasi hukumnya itu tidak baik. Itu ya, nggak ada lah ya. Setelah saya selesai itu mengundurkan diri itu tadi, maka tidak ada. Saya kira Pak Mahfud dan semuanya saya kira paham betul, apalagi beliau adalah ketua MK yang kedua ya, itu memahami betul soal independensi dan imparsialitas itu. Cukup ya? Pelantikan tetap antar juga di Surabaya juga ada. Semua hakim konstitusi itu ya, sebelum saya menjadi hakim konstitusi itu tentu sahabat secara personal. Saya kebetulan kan selama 2 periode di DPR itu juga kuasa hukum tetap DPR di MKRI. Jadi ya pasti ada interaksi paling tidak dalam persidangan. Begitu. Terima kasih ya. Mendengar itu tadi adalah sambutan dari Hakim Konstitusi terlantik Arsul Sani pasca dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Hakim MK. Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah melantik Arsul Sani sebagai Hakim MK dan 9 orang anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU di Istana Negara Jakarta. Kita simak laporan selengkapnya bersama rekan Bayu Istiqlal dari Jakarta. Hari ini melantik secara resmi Arsul Sani sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelantikan Arsul Sani dilakukan di Istana Negara Jakarta. Arsul Sani dilantik menjadi Mahkamah Konstitusi menggantikan Hakim MK Wahidin Ahsan. Arsul dilantik berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 102 P tahun 2003 tentang pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi yang dilakukan, di mana pelantikan Arsul berdasarkan keputusan Presiden nomor 8 tentang hal tersebut. Dan selain Arsul Sani, pendengar dapat diinformasikan bahwa Presiden hari ini juga melantik 9 orang anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU untuk masa jabatan selama 5 tahun ke depan. Pelantikan 9 orang anggota KPPU berdasarkan keputusan Presiden nomor 8 tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, di mana ada 9 orang yang dilantik, yakni M. Fansurullah Asa, Arur Amando, Rida Jusmadi, Gapera Panabean, Hilman Pujana, Muhammad Morafik, Muhammad Leja, Eugenia Madar Nugraha, dan Budi Jaya Santosa. Ditetapkan di Jakarta pada 8 Januari 2024 oleh Presiden Joko Widodo. Ketika dan seterusnya, keempat dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah jabatan Hakim Konstitusi di hadapan Presiden Republik Indonesia.
demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Lebih lanjut, karena dapat diinformasikan terkait dengan pelantikan Arsul Sani sebagai Hakim MK. Terdapat 9 fraksi yang menyetujui Arsul menjadi calon Hakim MK, yakni fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, P3, dan PKS. Dan menurut informasi, Arsul Sani merupakan kelahiran 8 Januari 1964 di Pekalongan, Jawa Tengah. Arsul merupakan politisi dari Partai Persatuan Pembangunan dari daerah pemilihan Jawa Tengah, dan pada keterangannya hari ini usai dilantik, Arsul mengatakan bahwa dirinya pasca diangkat sebagai Hakim MK telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota maupun sekjen di partai politik maupun anggota DPR RI, bahkan sejumlah jabatan lainnya sebagai salah satu pendiri ataupun anggota di bidang pengacara atau lawyer juga ditinggalkan. Arsul yang saat ini berusia 60 tahun itu merupakan lulusan dari pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di tahun 1987, yang kemudian melanjutkan gelarnya pendidikan ilmu komunikasi atau STIKOM di London School of Public Relations di tahun 2007. Selain pada tahun 2011, Arsul juga mengambil pendidikan Justice and Policy di Glasgow Columbian University Inggris. Pengalaman organisasi Arsul cukup banyak, dimulai dengan menjadi aktivis HMI dan sempat menjadi sebagai Ketua Komisariat HMI Fakultas Hukum UI serta Sekretaris Hukum Konkom UI di tahun 1985 hingga 1987. Untuk karir politiknya, Arsul pernah menjabat anggota DPR RI periode 2014-2019, dan pada pemilu 2019 Arsul kembali terpilih sebagai anggota DPR dan duduk di Komisi 3. Arsul juga merupakan Ketua MPR sejak April 2016 dan turut menjadi atau sebagai Sekjen DPP P3. Demikian, Bayu Istiqlal melapor. Presiden Joko Widodo telah melantik Arsul Sani sebagai Hakim MK dan 9 orang anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU di Istana Negara, Jakarta. Elsinta Semarang News and Talk. Rina, ini kok internet kantor kita lemot sekali. Kamu ada solusi nggak? Tenang Pak, soal internet saya sudah nemu solusinya. Pakai Nexa aja Pak, sudah terbukti berpengalaman 10 tahun dengan 2.000 lebih pelanggan perusahaan. Oh ya, oke deh, aku percaya sama kamu. Terus ini soal pengembangan software dan pengelolaan data center perusahaan kita bagaimana? Aman Pak, jangan panik, tenang. Ada Nexa loh Pak. Loh, kok Nexa lagi sih? Iya Pak, Nexa ini memiliki berbagai macam layanan dengan kualitas yang sangat cocok untuk perusahaan kita. Mulai dari Nexatel, Nexa App, Nexa Data, Nexa Digital, dan masih banyak lagi. Lowong acara Expo minggu kemarin itu kita pakai Nexa Organizer. Wah, lengkap ya. Ya udah, mulai sekarang kita MOU full dengan Nexa ya. Nexa menghadirkan layanan kualitas terbaik untuk bisnis korporasi dan sektor pemerintah dengan solusi teknologi yang inovatif dan komitmen total solution untuk menghadirkan connected future. Info selengkapnya Instagram @nexanet.id, telepon 0248509595, website www.nexa.net.id. Nexa, next level experience. Udah tahun 2023 aja. Tahun depan ada hajat besar bangsa yang akan membawa maslahat bagi semua.
Kalau nggak dipersiapkan dari sekarang, bisa jadi tahun lalu, tahun ini, dan tahun-tahun yang akan datang nggak berubah dan tetap gini-gini aja. Kayaknya tahun 2024 harus ikut turut berpartisipasi aktif biar nggak salah pilih untuk kemajuan bangsa. Sedulur El Cinta Semarang, jangan lupa 2024 kita akan melaksanakan pemilu serentak, pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, dan gubernur serta wakil gubernur Jawa Tengah. Pastikan diri kita ikut berperan aktif dalam upaya mewujudkan kemajuan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio El Cinta Semarang. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.